Selamat datang di channel Ansori Web ID. Kali ini saya akan berbagi untuk development Udo 12 ya. Ini juga bisa diaplikasikan untuk Udo versi di atasnya juga ya, Udo 13 atau Udo 14 ya. Poinnya yang pertama ya, ini untuk menjalankan aplikasi Udo lebih dari satu ya dalam satu server. Jadi skenarionya ya, yang pertama itu aplikasi Udo-nya dijalankan untuk kebutuhan development misalnya, kemudian satu lagi kita jalankan untuk kebutuhan testing. Untuk step by stepnya ya, pertama itu harus diketahui dulu ya, aplikasi Udo yang dijalankan itu menggunakan Python yang mana ya. Jadi Python bawaan ya, kalau di server Ubuntu ini misalnya ya, itu kan ada, kalau misalnya kalau kita langsung ketikkan gini ya, Python 3 minv. Nah, ini kan udah terinstall ya Python 3-nya di sini, versinya 3.5. Nah, untuk Udo 12 sendiri itu biasanya menggunakan Python 3.6 ya. Sangat disarankan itu. Kemudian kalau seumpama menggunakan Ubuntu versi 18 atau 20, bisa jadi Pythonnya itu versi 3.8 ya. Jadi nanti sewaktu instalasi Udo itu biasanya harus ada troubleshootingnya ya, untuk menginstal library Pythonnya ya. Jadi untuk amannya saya sendiri ini prefer menggunakan Python environment ya, PYENV ini. Nah, intinya yang pertama pastikan teman-teman tahu Python yang digunakan untuk running aplikasi Udo-nya. Nah, ini saya juga sudah membuat tutorialnya untuk menjalankan untuk di Udo 18 ini, instalasinya sendiri kan ini kalau diikuti ini menggunakan Python sistem operasi ya, jadi tidak menggunakan virtual environment. Nah, jadi ini kan langsung saja nih Python 3 Udo build. Di sini saya akan menggunakan Python env ini ya, Python env. Nah, teman-teman kalau mau install juga bisa ikuti tutorial ini ya. Jadi keunggulannya menggunakan uh, PyEnv ini ya, itu kita bisa menentukan versi Python yang akan kita gunakan untuk development. Seumpama Udo 12 itu dia disarankan menggunakan versi 3.6. Jadi nanti di Python env-nya ini ya, kita bisa menggunakan ini ya, versi 3614. Nah, kalau untuk Udo 13 menggunakan 3.7 atau 3.8 ya. Nah, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan atau requirement instalasi Udo-nya itu sendiri ya, jadi tidak ada kendala. Di sini teman-teman sudah paham dan tahu Python yang akan digunakan ya, oke. Nah, selanjutnya untuk bisa menjalankan aplikasi Udo yang berbeda, misal dua aplikasi Udo di satu mesin. Nah, ini kita menggunakan konfigurasi ya. Nah, ini saya sudah pernah membuat konfigurasi ini. Nah, ini saya copy paste aja. Misal ini Udo UAT, kemudian ini saya buat satu lagi. Misal Udo tes. Oke, nah isinya seperti apa bisa kita lihat. Kemudian Udo tes. Ya, jadi ini untuk membedakannya gini ya. Jadi ini saya untuk menjalankan Udo yang pertama kali ya, portnya 8079. Oh, ini 869 aja ya. Normalnya kan 869 ya. Oke, 869. Untuk konfigurasi ini ya. Ini bisa dicari di sini ya, sampel Udo config.
Nah, di sini, nah ini ada, bisa nyontoh dari sini. Kalau pengen lihat config-confignya apa aja yang bisa disetting untuk detailnya, ini kan ada add unpad, data dir, dan lain-lain. Ini isinya macam-macam ya. Nah, itu bisa lihat di sini ya. Nah, oke, kembali ke tujuan kita ini tadi mau running dua aplikasi dalam satu server ya. Jadi untuk yang pertama kita setting running di port 8069 ya. Kemudian saya sudah mendefinisikan add-on pad-nya ini ya kan. Ini udah 12 add-on. Ya, ini add-on pad ini mengarah ke source kita clone udunya ya. Kalau di tutorial saya ini ada di step, nah ini clone source git udu 12 ini ya, ini di clone, lokasinya bebas ini ya. Nah, saya clone-nya di sini ya, di home ansori episode udu 12 saya taruh di sini. Kemudian ini folder add-on-nya, nah ini saya taruh di sini untuk add-on pad-nya ya. Nah, kalau lagi development itu bisa lebih dari satu ya. Di sini kita definisikan lagi yang custom yang kita development dan seterusnya. Kemudian data dir ini data file store ya. Ini yang kalau misal kita ngupload gambar, image, kemudian lampiran itu dia di sini. Nah, ini saya customize untuk diarahkan ke sini ya. Ini ke udu 12 data. Nah, lokasi aslinya itu ada di lokal, tersembunyi lah pokoknya ya, di home ansori titik lokal kalau nggak salah, titik lokal. Nggak bisa nulis titik di sini, titik lokal. Nah, ada di sini share udu. Nah, aslinya kan ada di sini. Nah, ini saya pindah ke sini agar mempermudah dalam maintenance. Saya pindah di sini. Oke, terus ya ini penjelasan mengenai config-nya ya. Kemudian ada DB host. Nah, ini yang kita setting di localhost ya. Kemudian portnya 5432, ini DB-nya. Port database, kemudian usernya UAT, password UAT. Nah, ini konfigurasi portnya. Untuk XML RC interface, ini kemarin saya hanya untuk uji coba. Oke, kita ubah ke localhost saja. Kemudian yang 1314 ini ternyata tidak perlu. Setelah saya coba kemarin nggak perlu. Kemudian ini kalau mau melihat lognya itu di file ya, tidak ditampilkan di command prompt. Apa maksudnya di terminal? Nah, itu ini saya nonaktifkan. Nah, ini untuk config yang pertama seperti ini ya. Kita simpan. Nah, kita bikin config satu lagi. Nah, ini misal untuk yang tes. Nah, ini saya bikin misal usernya tes. Oke. Nah, confignya seperti ini. Kemudian portnya ke 8079, umpama seperti ini ya. Jadi ini ada port. Ya, aplikasi yang pertama di 8069, yang satunya di 8079. Nah, untuk usernya ini ada user UAT. Nah, tergantung teman ya. Yang pertama mungkin bawaannya itu bisa udu atau username kalian. Kemudian nah, ini kita bikin user baru. Nah, ini kita harus bikin user baru. Oke, bikin user baru dulu. Ini ya, sudo su postgres. Kemudian oh salah, copy ini aja. Oke, nah ini kita bikin user tes ya, passwordnya tes. Oke, jadi nah ya, yang ini kita pakai yang tes ya, yang 8079. Oke, UAT udah. Nah, file config sudah kita siapkan, kemudian Python yang akan digunakan kita juga sudah tahu ya. Nah, kalau saya akan menggunakan Python environment tadi.
PYENV, kemudian version, kemudian UDU12 bin Python. Nah, saya menggunakan Python virtual yang ini. Kemudian udu bin-nya. Nah, ini udu bin. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Oh, kita minimize saja biar gampang. Ya, jadi udu bin, kemudian min-c lokasi config-nya. Nah, ini yang UAT dulu yang kita jalankan ya. Oke, jadi ini Python-nya. Nah, kalau teman-teman pakai Python punya sistem berarti tinggal Python gitu aja ya. Belakangnya sini enggak usah. Terus Python 3 mungkin ya. Kalau Python itu biasanya versi 2 lah, 2 titik ya. Nah, ini menggunakan Python 3 kalau misalnya teman-teman langsung ya. Nah, kalau saya seperti ini mendefinisikan lengkap lokasi Python-nya di virtual environment, kemudian udubin ya, lokasi udubin ya, lalu min-c itu config ya, ini parameter config. Nah, ini config-nya yang udu UAT. Oke, ini kita jalankan. Ya, ini ya 8069. Oke, kita akses ya, localhost 8069. Ya, ini ya, running ya 8069, belum ada database ya. Nah, seumpama kita bikin tes. Oh, database tes sudah ada. Oh, UAT ya. Oke, jadi ini kita pakai yang 8069. Nah, terus satu lagi, jadi ini saya buka tab baru, terus Python yang digunakan version 12 bin Python. Oke, min, oh enggak, udu binnya ya, udu binnya ini ya, terus min c config filenya. Oke, menggunakan yang UAT. Tes UAT tadi sudah ya, seperti ini, dan kita jalankan ya. Oke, ini sudah running. Nah, ini masih create ya, kita buka satu lagi. Localhost 8069 sudah ada, kita 8079 ya. Nah, di sini juga untuk bikin database. Nah, ini kan pakai administrator UAT. Ini DB-nya UAT. Kemudian yang satu lagi, nah ini benar-benar baru, nggak ada ini ya. Misal yang ini tes udu. Tes.com, tes. Inggris saja. Bisa. Nah. Ini sudah bisa running dua aplikasi dalam satu server ya. Nah, namun ini ada satu isu ya. Kalau misalnya dibuka di browser yang sama itu nanti akan logout otomatis. Jadi ini saya membukanya di browser yang berbeda. Ya, ini nggak tahu ya kalau untuk teman-teman yang lain mungkin yang sudah berpengalaman mungkin bisa
memberikan masukan ya, atau udah ada solusinya ya, bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Oke. Jadi ini menjalankannya harus di browser yang berbeda. Ini bikinnya lumayan agak lama nih ya. Masih running. Oke, sudah jadi ini ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, database-nya pakai tes udo. Kalau yang satunya tadi database pakai WAT. Dan usernya juga berbeda ya, sesuai config yang kita bikin tadi. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya bagikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk paling tidak ini walaupun ada satu isu, misalnya untuk teman-teman yang lagi development sudah bisa mendevelop seumpama satu untuk dijalankan untuk tes, yang satu untuk development. Jadi biar yang development dan yang tes ini tidak campur aduk gitu ya.